Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya perihal dilema etika, demonstrasi kontekstual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah menyepakati waktu dan tempat juga bersama kepala sekolah untuk melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah perihal demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, program guru penggerak. Semoga ini menjadi sebuah motivasi saya. Selamat pagi Bapak. Ya. Mohon izin waktunya, saya sebagai guru penggerak akan melaksanakan wawancara pada Bapak tentang suatu peristiwa yang pernah dilaksanakan atau dialami di sekolah ini. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral? Maka Bapak misalnya pernah mengalami kasus di sekolah ini, baik kasusnya siswa ataupun kasusnya guru. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Terima kasih. Ya. Kalau seperti kasus di sekolah itu memang pasti ada. Ya. Baik kasus-kasus pada guru maupun pada siswa. Seperti contohnya ada siswa berkelahi. Ya, sampai orang tuanya datang ke sekolah. Tapi alhamdulillah kami bisa mengatasi. Iya. Jadi kasus pertengkaran siswa yang mengakibatkan orang tua siswa itu ikut ini Pak ya, ikut terlalu masuk ke dalam ranahnya sekolah. Kemudian dari kasus itu Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya kasusnya Bapak itu ada kasus pertengkaran. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan dengan ini dilema, sedangkan satu sisi sama-sama benar dan satu sisi lain memiliki mengandung nilai kebajikan. Biasanya kalau menjumpai hal seperti itu, saya mengumpulkan para guru, tokoh masyarakat, termasuk juga penyidik, dan juga manggil mereka itu yang bermasalah, misalnya anak yang berkelahi, orang tuanya dipanggil, nanti saya tanyakan apa ini permasalahannya dan juga siapa yang salah. Jadi tidak langsung semena-mena divonis, diputuskan, oh ini salah gitu. Tidak. Oh tidak, itu nanti akan berdapat negatif pada sebuah. Ya, sangat baik sekali berarti. Langkah yang baik Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengatasi masalah itu? Biasanya saya tiap hari Minggu itu mengadakan waktu upacara itu. Ya. Waktu amanat upacara biasanya saya mengadakan penyuluhan kepada anak-anak. Kalau kita itu harus selalu berbuat baik, karena perbuatan yang baik itu akan membawa kita sukses nanti. Bahkan ke kelas-kelas yang masuk, supaya anak-anak itu yang biasanya kelas-kelas yang bermasalah itu, yang ada yang usir itu saya memang sering didatangi, dan anaknya itu sama saya didekati. Mungkin karena dia itu kurang perhatian. Betul. Jadi yang dilakukan oleh Bapak selama ini tuh siarnya ataupun kampanyenya lewat upacara ke kelas-kelas itu, bahkan sering di ini ya mengadakan pendekatan. Ya, pendekatan itu pada anak-anak yang sedikit kecil itu. Kemudian hal-hal apa saja Bapak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Biasanya anak-anak yang bermasalah itu, selama saya jadi guru ini dan sampai jadi kepala sekolah, itu yang sukses biasanya pendekatan kepada anak itu. Biasanya anak-anak itu kurang perhatian. Dari hati ke hati. Iya, dari hati ke hati. Baik perhatian dari orang tua maupun dari guru itu. Karena kita tidak tahu kondisi mereka, jadi okay. Kemudian ini Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus yang dihadapi dilema etika ini apa tantangannya? Misalnya mau memutuskan si A ini sebegini, jadi tantangannya bagaimana? Ada tantangan nggak? Memang sesuatu keputusan itu pasti ada negatif positifnya, Ya, ada plus minusnya. ya, ya kita harus berani tegas Ya. mengambil keputusan itu. Kalau memang dia itu bersalah, kita ya vonis dia itu bersalah. Cuma tidak sampai ya gimana ya, sampai apa istilahnya, membuat mereka minder. Iya. Gitu. Ya, jadi tidak ada beban mental, Beban beban moral. mental, iya. Sangat menjaga sekali berarti selama ini yang telah dilakukan oleh Bapak. Kemudian apakah ada Bapak memiliki sebuah tata kala itu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Ada kasus apakah masih jadwal untuk menyelesaikannya apa langsung pada saat tersebut, Pak? Biasanya kalau kasus seperti itu, saya biar tidak berlarut-larut, saya langsung selesaikan pada saat itu ya. Kalau tergantung dari kasusnya, ya kalau memang kasusnya itu ya agak rumit, ya bisa nunggu hari. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Biasanya saya tetap berkomunikasi dengan pengawas, ya, tokoh masyarakat, komite, termasuk guru dan tokoh agama. Artinya sekolah ini oleh Bapak dibangun sinergitas keseluruhan, baik internal maupun eksternal. Sekolah luar biasa sekali. Memang saya merasakan itu, Bapak. Saya sebagai guru baru di sini, tapi sudah merasakan kepemimpinannya Pak Kepala Sekolah ini, Pak Sepi, memang benar-benar sangat berkomunikasi, kolaborasi dengan internal sekolah itu sangat baik. Nah, ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya memang di kasus-kasus seperti itu kita harus legawa, harus sabar. Karena pasti di semua jajaran pendidikan itu pasti ada kasus, baik kasus kecil maupun kasus besar, baik datang dari dalam sendiri, dari dalam sekolah sendiri maupun dari luar sekolah, termasuk juga dari murid-murid. Iya, ini luar biasa sekali berarti Pak Kepala Sekolah. Begitulah wawancara saya dengan pimpinan sekolah. Luar biasa, bangga sekali saya memiliki Bapak Kepala Sekolah Muhammad Syafi'i, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar yang selalu memberikan motivasi, support untuk peningkatan kompetensi para pendidik. Terima kasih, semoga ini sangat bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.